Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang baik insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau beberapa saat yang lalu kita berbicara tentang hal-hal yang agak serius dan bisa mengundang perbedaan pendapat. Nah, hari ini kita mencoba untuk berbicara tentang sesuatu yang ringan-ringan saja, yang insya Allah sangat mudah kita pahami dan sangat mudah juga kita amalkan. Di dalam kesempatan pagi hari ini, saya akan bicara tentang bagaimana seharusnya kita itu berinteraksi dengan orang lain. Baik dalam pengertian interaksi interpersonal maupun interaksi sosial. Karena banyak di antara kita itu yang tidak memiliki keterampilan untuk berinteraksi dengan baik ketika berhubungan, ketika bertemu dengan orang lain. Sehingga ada proses komunikasi yang terhambat. Baik secara individual maupun secara sosial. Kalau kita itu berbicara tentang hubungan kita dengan pribadi orang, tidak mudah kita itu berinteraksi dengan baik untuk membangun komunikasi yang baik dengan orang lain. Apalagi kalau kita sudah berhubungan dengan orang banyak, itu semakin sulit kita berkomunikasi dengan orang lain karena memahamkan sesuatu yang kita pahami kepada orang lain saja itu sesuatu yang luar biasa sulit. Apalagi ketika ada kendala atau ada hambatan di mana apa yang kita sampaikan itu memang tidak selaras dengan apa yang mereka pikirkan. Nah, ini yang juga nanti harus kita coba untuk kita pahami lebih dalam. Banyak orang yang gagal berinteraksi dengan orang lain dalam proses komunikasi dengan banyak orang, yang kemudian dia tersisih dari orang lain. Bahkan dibenci orang dengan kualifikasi yang bermacam-macam. Dan inilah yang mesti harus kita perbaiki agar kita ini benar-benar bisa menjadi orang yang bermanfaat pada orang lain karena kita punya keterampilan berkomunikasi dengan orang lain dengan keterampilan yang prima. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan pembicaraan kita hari ini, saya akan mengutip sebuah hadis yang sangat populer, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat pada juz 7 halaman 58, yang hadisnya itu dinyatakan berasal dari sahabat Rasulullah yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini menurut penelitian dari Muhammad Nasiruddin Al-Albani adalah hadis yang sahih. Rasulullah, kata Imam At-Tabarani, yang berasal dari sahabat Abdullah, Jabir bin Abdullah. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Abdullah, itu yang ternyata ketika saya lacak namanya Jabir bin Abdullah. Sabda Rasulullah itu kata beliau begini, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini yang menarik untuk kita cermati. Karena apa? Di dalam hidup ini kita memang perlu untuk menjadi orang yang bermanfaat. Tetapi tidak perlu berupaya untuk menjadi seseorang yang kemudian disegani, apalagi ditakuti, apalagi dihormati. Kalau kita itu punya target untuk disegani, ditakuti, dihormati, dan ternyata orang lain tidak menghormati kita, tidak segan terhadap kita, kita kecewa.
Dan itu yang membuat kita berada di neraka dunia, kita berada di alam inferno namanya. Tetapi ketika kita itu hidup secara natural dan memang apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang dengan mudah dipahami orang dan bahkan diapresiasi atau dihargai orang, ya secara natural juga nanti orang akan bisa menghormati kita karena memang kita menurut mereka layak untuk dihormati. Jadi kalau saya ditanya apa yang harus kita lakukan ketika kita berinteraksi dengan orang lain dalam pengertian antar pribadi atau di dalam masyarakat, jadilah seseorang yang berguna bagi siapapun di sekeliling kita. Dengan segala hal yang mungkin kita lakukan agar orang itu merasakan manfaat kehadiran kita. Dalam soal kepemimpinan misalnya, kita wujudkan jiwa kepemimpinan kita agar diri kita itu bisa menjadi orang yang menginspirasi orang lain dan memberi dorongan pada orang lain untuk melakukan sesuatu, sehingga kemanfaatan diri kita ketika hadir di hadapan orang lain itu dirasakan oleh mereka tanpa rekayasa. Dan ini yang selalu saya sampaikan pada murid-murid saya, pada mahasiswa saya, pada jamaah-jamaah saya, bahwa hidup ini akan terasa sangat indah ketika kita selalu ingin berbagi dan wujudkan keinginan kita untuk berbagi itu dalam perilaku kita sehari-hari yang sifatnya itu natural saja, alami, tidak usah dibuat-buat. Dan kata kuncinya adalah keikhlasan. Orang ikhlas itu adalah orang yang hidup tanpa beban karena apa? Dia melakukan apapun yang dia lakukan itu seperti apa kata hatinya dan tidak punya target lain kecuali hanya untuk mencari ridha Allah. Jadi dalam berbagi kepada siapapun nggak usahlah kita itu berharap pada orang lain agar orang lain itu juga mau berbagi dengan diri kita. Jadi siapapun yang ada di depan kita, mari kita coba untuk kita perlakukan, kita perbuat sesuatu pada mereka dengan apapun aktivitas yang beri manfaat pada mereka. Insya Allah ketika apa yang kita lakukan itu selaras dengan apa yang mereka inginkan, mereka butuhkan, mereka kehendaki, ya kita akan diterima oleh mereka dengan senang hati. Tapi sekali lagi nggak usah kita rekayasa. Asal kita tahu apa yang mereka butuhkan, mereka inginkan, mereka kehendaki, disitulah kita punya kesempatan untuk berbuat baik pada semua orang yang berinteraksi dengan kita. Contoh yang paling mudah, misalnya kita punya tetangga kita itu mau sarapan dan ternyata belum punya lauk, kita tahu saja dengan bahasa yang santun ya. Kalau saya orang Jawa sering saya sapa misalnya, kerso tempe bu, wonten tahu, wonten tempe, menapa ngersakaken tigat. Nah kalau bahasa Jawa oh itu seperti itu. Kalau bahasa Indonesia misalnya, bu mau tempe atau tahu atau telur, kebetulan di rumah ada. Dan lakukan itu tidak hanya sekedar berbasa-basi, kita memang ingin memberikan sesuatu yang kita tawarkan pada mereka. Tapi biasanya mereka akan menolak dengan kata-kata yang lembut. Nah, ini biasanya orang Jawa mengatakan sampun cekap. Ya, artinya sudah cukup. Nah, kita tetap saja menawarkan supaya mereka mau menerima dengan cara yang terbaik. Ini proses komunikasi yang harus kita jalin dengan baik. Jadi ada cara yang harus kita lakukan untuk membangun sebuah proses komunikasi sehingga komunikasi itu bisa efektif. Nah, satu saat ketika dia mengatakan ya sekedik mawon, ya sedikit saja ya kita beri tempe, tahu, telur sekedarnya, ya dengan cara memberi yang baik, yang santun, dan bahkan ada tindakan yang nilai estetikanya itu bagus. Misalnya kita beri dengan piring, dengan mangkok atau di tempat-tempat yang memang membuat mereka itu nyaman menerima. Biasanya mereka mengatakan kok kathah, kok banyak. Enggak bu, ada di tempat saya ada banyak gini. Mari silakan bu. Nah, biasanya ibu-ibu, bapak-bapak yang kita beri merasa senang. Biasakan hal yang seperti itu dengan cara yang natural, ya, yang tidak kita buat-buat sehingga apa yang kita lakukan itu dirasakan nyaman oleh mereka yang kita beri. Berikan dengan tersenyum dan sebagainya. Itu yang membuat kita menjadi orang yang akan diterima oleh orang lain dengan baik. Demikian juga hal-hal yang lain itu bisa kita lakukan kepada siapapun, termasuk ketika kita di kantor, ya, ketika kita itu
lingkungan tetangga kita, ketika kita itu berada di pos ronda, ketika kita berada di pasar, di jalan, sudah kita coba untuk berlatih untuk menyapa orang itu dengan cara menyapa yang baik. Dan dengan begitu insya Allah itu akan bisa membuat kita semakin baik. Ya maaf, ini ada cucu saya ini. Cucu saya yang sudah bangun. Ya, baik. Kita teruskan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kita itu harus menjadi pribadi yang bermanfaat? Jadi kalau orang bertanya, kenapa sih kita harus menjadi yang bermanfaat? Sebaliknya jangan pernah kita menjadi pribadi yang tidak bermanfaat atau bahkan memberi madorot pada banyak orang. Ya memang menarik untuk kita bahas. Banyak tulisan yang sudah saya buat, saya tulis, saya publikasikan yang membahas arti penting menjadi pribadi yang bermanfaat itu. Jadi saya menulis dengan tulisan-tulisan yang sederhana aja di media massa, termasuk di media sosial. Dan bahkan saya seringkali bertanya, mengapa banyak orang yang tertarik terhadap pembahasan yang seperti ini. Dan kenapa Rasulullah sebegitu rupa mengatakan khairun nasi anfa'um linnas. Pasti ada sesuatu yang indah, yang baik, yang berharga, yang bernilai di balik apa yang dikatakan Rasulullah dan diinginkan oleh orang. Ya, saya katakan dengan bahasa yang sederhana begini. Menjadi pribadi yang bermanfaat itu adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Jadi ada kepribadian muslim yang harus kita gapai, kita raih, yaitu dengan menjadi orang yang bermanfaat untuk siapapun, dimanapun dan kapanpun. Saya tekankan kepada semua yang berinteraksi dengan saya, termasuk para sahabat saya, murid saya, mahasiswa saya, dan tetangga saya, serta keluarga saya. Seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya menjadi orang yang bermanfaat untuk siapapun, tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain. Jangan sebaliknya menjadi orang yang selalu mencari manfaat dari orang lain atau memanfaatkan orang lain. Sikap untuk meminta itu harus kita kurangi dengan cara membangun sikap untuk memberi. Ya, kalau ada hadis yang sangat terkenal yang dinyatakan oleh Rasulullah, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, ini bahasa gampangnya memberi itu lebih bernilai dibandingkan meminta. Jadi tangan di atas itu adalah simbolisasi dari orang yang mau memberi, dan tangan di bawah itu simbolisasi dari orang yang maunya itu meminta. Bahasa Jawanya yang gini jaluk wae ra tau nei. Mintanya ditraktir terus tetapi tidak pernah mau neraktir. Nah ini sikap ya yang seringkali muncul ya. Ini saya katakan hal yang seperti ini adalah sikap yang seringkali terjadi pada banyak orang. Maunya diberi manfaat, maunya minta terus, maunya diberi sesuatu tetapi tidak punya keinginan untuk memberi sesuatu. Ini pribadi yang sebenarnya tidak pas untuk seorang muslim. Nah selain itu, kata guru-guru saya, manfaat kita ketika kita memberikan manfaat pada orang lain, nanti pada saatnya semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita itu senang memberi, apa yang kita lakukan itu nanti akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Jadi kalau kita menjadi pribadi yang suka memberi, itu akhirnya pada saatnya nanti akan kembali manfaatnya kepada diri kita sendiri. Kalau dulu pernah saya sampaikan, mayyazra' yaksud, siapa yang menanam dialah yang akan memanen atau mengetam. Itu artinya apa? Perilaku kita yang baik itu akibat baiknya akan kembali pada diri kita. Sebaliknya kalau kita punya perilaku yang buruk, ya perilaku yang buruk itu juga akan kembali kepada diri kita. Kalau dalam bahasa Al-Quran, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat, itu kalau kita coba untuk kita gali tafsirnya, kira-kira maknanya juga mirip-mirip seperti itu. Jadi apapun kebaikan yang kita tanam, itulah yang akan berbuah menjadi kebaikan. Sementara keburukan yang kita tanam itu akan berbuah keburukan juga. Jadi kalau kita itu mau jadi orang yang baik, sebaiknya kita itu sadar bahwa kebaikan yang kita
lalui, yang kita lakukan, yang kita coba untuk kita sampaikan kepada siapapun, itu nanti dampak baiknya juga akan kita terima dari orang lain terhadap diri kita. Sementara sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, itu akan juga berbalik pada diri kita. Nah, lebih dalam lagi ketika saya bicara dengan teman-teman saya, kata khairun nasi anfa'um linnas itu memberi makna, jadilah orang yang senang memberi, insya Allah kita akan banyak diberi oleh orang. Jangan menjadi orang yang senang meminta. Pada saatnya orang pun akan membalas kita dengan cara meminta. Itu yang akan membuat kita semakin susah ketika hidup. Ya, memang jangka pendek kita merasa kehilangan, tapi jangka panjang insya Allah kita akan mendapatkan banyak hal. Jadi kalau kita berpikir jangka pendek, ya bisa saja kita mengeruk keuntungan dari banyak orang, bahkan mengeksploitasi orang dengan eksploitasi yang bermacam-macam, sehingga kita akan menjadi orang yang mendolimi banyak orang. Dan pada saatnya kedoliman yang kita lakukan itu dampaknya negatif untuk kita, karena jangka panjang kita pun akan bisa didolimi oleh orang. Nah, coba renungkan yang seperti ini. Sederhana, tetapi menjadi sesuatu yang dengan sangat mudah untuk kita pahami. Nah, apalagi ketika kita mencoba untuk melacak makna firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 7. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum ila akhir ayat. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian itu berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Jadi apa? Apapun kebaikan yang kita tanam, itu buahnya nanti adalah kebaikan untuk diri kita. Itu pernyataan Allah. Dan Rasulullah juga bersabda dengan sabdanya yang indah sekali. Wa man kana fi hajati ahihi kana Allahu fi hajati. Dan siapapun yang punya kesediaan untuk membantu keperluan saudaranya itu dalam pengertian yang luas, bukan hanya saudara kandung atau saudara dalam arti hubungan darah, tetapi saudara dalam pengertian yang beragam, yang lebih luas. Maka dikatakan oleh Rasulullah, Allah akan senantiasa membantu keperluannya. Artinya apa? Kalau kita itu senang membantu orang lain, insya Allah Allah akan membantu diri kita, sehingga kepentingan-kepentingan kita itu akan menjadi lebih mudah untuk kita raih, karena Allah bersedia untuk membantu diri kita sebagai akibat dari kesenangan kita untuk membantu orang lain. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bisa kita lacak nanti di dalam kitab Sahih Bukhari, bisa kita lacak di dalam kitab Sahih Bukhari itu pada juz 3 halaman 168, hadisnya hadis nomor 2442. Sementara di dalam kitab Sahih Muslim, hadisnya bisa kita lacak pada juz 8 halamannya halaman 18, hadisnya hadis nomor 6743, dan semua berasal dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita tahu manfaat menjadi pribadi yang bermanfaat, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara kita agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Seperti yang kemarin saya katakan, jujur itu penting, tetapi yang lebih penting adalah bertanya dan menjawab. Bagaimana caranya menjadi orang jujur? Menjadi orang baik itu penting, iya. Tapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya agar kita menjadi orang baik? Tadi malam ada salah seorang murid saya yang bertanya, Pak, bagaimana caranya kita itu supaya bisa dicintai orang? Saya jawab dengan mudah, cintailah orang, maka kamu pun akan dicintai orang. Cintailah orang lain dengan ketulusan hatimu, insya Allah kamu pun akan menjadi orang yang dicintai orang dengan ketulusan hati mereka. Ini balasan yang indah, dan itu adalah sunnatullah, sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah. Jadi kalau kita ingin dihormati orang, jadilah orang yang senang menghormati oleh orang lain. Jadi kalau kita ingin dihormati orang, ya jadilah orang yang punya sikap untuk menghormati orang lain. Kalau kita ingin dihargai orang, ya hargailah orang lain. Kalau kita itu ingin mendapatkan kemanfaatan dari orang lain, jadilah orang yang memberi manfaat pada orang lain. Ini sunnatullah. Kalau nggak percaya, ya buktikan saja di dalam perilaku Anda sehari-hari.
Jadi berpikirlah untuk memberi manfaat, insya Allah kita pun akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita perbuat. Sederhana sekali. Bahkan ketika saya ditanya, oh Muslim ngaji online di Facebook, di YouTube, itu dapatnya apa? Saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan dapat apa. Yang penting saya itu senang untuk memberi. Dan saya yakin Allah itu tidak tidur. Allah selalu akan memberikan yang terbaik pada orang yang selalu berbuat baik. Ini keyakinan saya yang saya tumbuhkan di dalam diri saya dan saya share. Saya bagi pada semua orang yang berinteraksi dengan saya. Bahwa sampai hari ini kok masih banyak orang yang membenci saya, tidak menghargai saya, itu biarlah. Karena itu bukan target saya kok. Ya, semua akan mengalir. Dan biarlah. Semua ada di dalam putusan Allah. Ada saatnya di mana kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dan cinta Allah pada diri kita itu berbuah menjadi cinta hamba-hamba Allah untuk diri kita. Karena kita menjadi bagian dari Allah. Allah yang memang layak dicintai, layak dihormati, layak dihargai. Tapi kalau kita belum dihargai, belum dicintai dan dihormati oleh orang lain, jangan kecewa. Ada saat di mana Allah akan memberikan yang terbaik untuk diri kita melalui banyak cara. Salah satunya adalah melalui hamba-hambanya yang memang terketuk hatinya untuk berbuat baik pada diri kita. Dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah ketika kita berbuat baik itu punya target. Pokoknya hari ini saya berbuat baik, besok saya ingin diperbuat baik atau diperlakukan baik atau mendapat perlakuan yang baik dari orang lain. Kalau targetnya seperti itu malah membebani. Seperti orang sotakoh. Kalau saya mau sotakoh hari ini, besok saya harap orang mau bersotakoh pada diri saya bahkan lebih banyak dari apa yang pernah saya berikan. Ini cara berpikir yang menurut saya kurang tepat. Yakinkan pada diri kita bahwa sotakoh itu akan memberikan nilai positif pada diri kita, karena Allah akan membalas sotakoh kita dengan balasan yang lebih baik. Ini keyakinan yang harus kita tumbuhkan. Tapi cara Allah membalas kebaikan pada diri kita itu dengan cara apa? Serahkan semua pada Allah. Kapan, di mana Allah itu akan memberikan pada diri kita? Serahkan pada Allah. Dalam bentuk apa kebaikan yang akan diberikan Allah sebagai akibat dari keikhlasan kita bersedekah? Serahkan kepada Allah. Anda jangan pernah berhitung secara matematis, apalagi berhitungnya dengan perhitungan yang sangat kuantitatif. Saya pernah sedekah 1.000, saya berharap besok dapat 10.000. Nanti kalau nggak dapat malah kecewa. Sudah, biarkan saja semua berlalu. Yakinkan bahwa sesuatu yang pernah kita berikan karena Allah itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik dari apa yang pernah kita lakukan. Itu aja. Jadi kalau saya ditanya kenapa Bapak mau ngaji, ya karena bisanya ngaji. Bahwa pengajian yang saya lakukan itu kemudian direspon positif oleh orang lain atau tidak, itu bukan urusan saya. Biarlah semuanya mengalir secara natural. Mau didengar orang silakan, tidak didengar orang yang silakan. Yang penting jangan pernah kita melakukan sesuatu hanya sekedar untuk pencitraan. Itu malah membebani diri kita. Lakukan semua dengan natural. Ya, dengan alami, apa adanya. Dan berlatihlah untuk ikhlas. Dan salah satu ciri ikhlas itu adalah berbuat sesuatu tanpa beban. Karena apa? Karena kita itu berbuat sesuatu hanya ingin satu, mendapatkan ridha Allah. Tidak ada niatan yang lain. Kok kemudian apa yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya itu tidak direspon baik oleh orang lain, itu bukan urusan kita. Serahkan semua kepada Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya sering mengatakan begini, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi siapapun. Bagi siapapun itu artinya bagi pribadi-pribadi atau banyak orang. Dimanapun dan kapanpun bisa kita lakukan. Bisa misalnya dengan menolong orang lain dengan tenaga kita. Memberikan bantuan dalam bentuk materi, memberikan pinjaman. Tentu saja tanpa bunga, karena pinjaman itu sifatnya tabarruk. Tabarruk itu tidak ada maksud untuk mencari keuntungan, karena kita ingin membantu. Ketika kita memberi tausiah keagamaan, itu niatnya juga ingin membantu saja. Bisa meringankan beban penderitaan orang lain dengan cara misalnya membayarkan utang orang lain, memberi makan orang lain, hingga menyisihkan waktu untuk menunggu tetangga yang sakit misalnya, atau tetangga yang perlu kita temui, atau banyak hal yang terkait dengan kebutuhan orang, termasuk orang yang ingin curhat. Sudah, kita dengar aja.
Jadi tadi malam ada beberapa jamaah saya yang curhat tentang masalah apapun, ya, tentang masalah pribadi, masalah keluarga, masalah hubungan sosialnya, masalah pekerjaan. Kita dengar itu saja sudah senang. Kemudian apalagi ketika kita beri tausiah yang menyejukkan untuk beri solusi dari setiap masalah yang mereka hadapi. Kita pun nanti akan terbantu untuk memahami masalah yang kita hadapi dan terbantu juga untuk mendapatkan solusi atas masalah yang kita hadapi. Yang sederhana misalnya, saya itu pernah berteman dengan beberapa orang dokter. Nah, satu saat saya itu sakit perut. Saya datang ke rumah sakit, saya sebut saja PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Pagi hari saya datang ke sana, ketemu dengan dokter penyakit dalam. Saya kan maunya daftar resmi saja, ternyata saya diundang dengan cara yang menurut saya terlalu baik. Dia menyapa, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa ini kok ke rumah sakit? Ini sakit perut. Ah, sudah masuk saja. Wah, ketika masuk ngobrol-ngobrol, saya disuruh cerita, saya ceritakan. Langsung dia punya kesimpulan, ini gejalanya mah, tapi mah ringan. Ya, belum parah. Artinya masih ada kemungkinan diobati dengan pengobatan yang sederhana. Udah Pak Musin, ya, pulang dulu, banyak istirahat, kemudian makan makanan yang begini dan begitu. Nah, artinya diet sederhana, kemudian diberi vitamin, ini diminum. Saya tanya itu kemudian, berapa dok bayarnya? Ya, dia sambil tersenyum mengatakan, yang bayar Allah. Seperti yang pernah dikatakan oleh Pak Musin, dialah Allah yang membayar apa yang pernah kita perbuat untuk orang lain. Saya tersenyum, ini serius dok? Serius. Sudah, salam untuk keluarga Pak Musin. Alhamdulillah. Akhirnya saya pulang, saya baru keluar dari rumah sakit, tahu-tahu ada sopir PKU Muhammadiyah yang sedang ngelap, ya, sedang membersihkan mobilnya. Tanya, Assalamualaikum Ustadz, mau kemana? Mau pulang, itu dari periksa. Oh, sekalian aja saya mau keluar. Diantarkan oleh sopir PKU Muhammadiyah itu sampai di rumah. Sudah gratis, diantarkan gratis juga. Terima kasih loh Pak, sama-sama Pak. Saling mendoakan, dungu-dinungu kalau orang Jawa begitu. Akhirnya saya itu merasa bahwa apa ini kebaikan Allah yang diberikan kepada saya karena saya sudah pernah berbuat baik pada para dokter itu dengan memberikan pengajian yang sederhana saja. Ya ternyata mereka ingin membahas kebaikan yang pernah saya lakukan untuk mereka dengan cara mereka, dengan cara dokter memeriksa sampai memberi obat gratis. Demikian juga yang sederhana lagi. Ini sederhana lagi. Satu saat saya itu makan dengan anak saya di sebuah warung karena lapar misalnya dulu. Dan baru sekali itu saya makan di situ. Ya, ternyata begitu saya mau membayar, oleh kasir yang katakan nggak boleh membayar Pak. Loh kenapa? Ya sama yang punya warung nggak boleh membayar. Ternyata yang punya warung itu dulu murid saya. Saya malah diberi bonus untuk pulang dengan membawa bungkusan dan semua gratis. Ya memang tidak seberapa uang yang digratiskan oleh pemilik warung itu, tetapi itu adalah balasan kebaikan mungkin yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri saya karena saya pernah berbuat baik pada mereka. Meskipun saya sudah lupa apa kebaikan yang pernah saya lakukan untuk mereka. Nah ini pemahaman saya. Nah mudah-mudahan juga begitu. Saya ini jadi dosen, dari guru, berpikirnya sederhana. Yang penting saya bisa memberi yang terbaik pada murid-murid saya, pada mahasiswa saya, termasuk pada para jamaah. Bahwa mereka mau berbuat baik pada diri saya atau tidak, itu urusan mereka, bukan urusan saya. Ya, termasuk juga ketika saya bicara tentang soal kepemimpinan. Ya, itu sudah saya sampaikan. Ya, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memberi manfaat bagi rakyatnya, bagi yang dipimpinnya. Penguasa yang adil itu penguasa yang tidak bersikap zalim terhadap rakyatnya. Bahkan bisa membuat orang lain yang menjadi orang yang dipimpinnya itu senang, gembira, tidak susah, tidak terbebani. Jadi kalau misalnya saya jadi pemimpin formal di masyarakat, tidak membebani rakyat dengan pajak-pajak yang tinggi, akan bisa membuat rakyat itu makmur dengan harga-harga yang murah, yang terjangkau dari apa yang bisa dibeli oleh rakyat untuk keperluan-keperluan harian mereka dan juga keperluan yang lain.
memberi kemudahan ke rakyat, agar rakyat itu merasa nyaman dengan kepemimpinan yang kita munculkan, kita wujudkan. Itu pemimpin yang baik, karena pemimpin itu khadimul ummah, pelayan umat, bukan orang yang harus dilayani. Jadi kalau jadi pemimpin kok malah membebani rakyat, ini pemimpin yang kurang baik, kira-kira begitu. Baik, kita teruskan. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah ironi, dan saya katakan ini sebuah ironi. Jika banyak orang kaya yang lebih senang naik haji berulang kali dibanding membantu kaum du'afa, para tetangganya yang lebih memerlukan pada saat dimana mereka itu memang hanya akan mungkin tertolong karena orang-orang kaya yang mau berbagi. Naik haji berkali-kali kalau bisa, sekarang nggak bisa, susah. Atau umroh berkali-kali itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita bandingkan misalnya dengan membantu orang lain yang bisa kita bantu dengan uang yang bisa kita gunakan umroh, itu apa tidak lebih baik? Pada saatnya memang kita harus mencari yang lebih penting daripada yang penting-penting itu. Yang terpenting dari yang penting itu kita coba untuk kita pahami, sehingga kalau misalnya pas kita mau umroh, sudah lihat umroh, kok ada saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita yang perlu bantuan dengan uang yang mau kita gunakan untuk umroh, sudah urungkan umroh yang sudah kita rencanakan untuk membantu orang lain, dengan harapan mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Insya Allah Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang kita berikan kepada orang lain. Yakinkan pada diri kita. Sekarang ini banyak orang kaya yang jor-joran, misalnya berlomba-lomba membangun masjid mewah, sedangkan di sekeliling masjid itu masih banyak kaum fakir miskin yang membutuhkan bantuan. Masjidnya mewah, tetapi banyak di antara orang-orang yang menjadi jamaah masjid itu betul-betul rumahnya mewah, mepet sawah. Mepet sawah itu betul-betul di tepi sawah dan tidak layak huni. Ya kenapa kita harus bangun masjid mewah di samping rumah-rumah yang tidak layak huni itu? Apa tidak lebih baik kita bantu orang-orang miskin itu untuk membangun rumah mereka sehingga rumah itu lebih layak huni dengan bantuan kita? Misalnya kita punya uang 10 miliar, nah, misalnya itu uang lebih kita, yang kalau kita pakai untuk membangun masjid kan tidak mewah juga itu. Ya, 10 miliar itu sekarang ya biasa aja. Kalau itu kita jadikan sebagai uang yang akan kita perbantukan kepada orang-orang miskin untuk membangun rumahnya, luar biasa. Kita misalnya membantu 10 rumah di sekitar masjid itu, masing-masing kita bantu 100 juta saja itu. Ya. Itu nggak 1 miliar. 100 juta itu bagi rumah-rumahnya orang miskin itu luar biasa kalau kita renovasi. 10 rumah cukup 1 miliar. Kenapa kita harus eman-eman, harus tidak rela membantu orang itu dengan 1 miliar, sementara ketika kita sisihkan uang 1 miliar untuk membangun masjid, senang hati kita, dengan senang hati kita memberi. Itu kan cara berpikir yang perlu kita perbaiki. Dan saya itu sedang bersama-sama teman-teman membangun SD Muhammadiyah di Kecamatan Kraton. Dan saya sampai hari ini masih menjadi ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Kraton. Hari ini sekolah itu belum jadi. Dan ketika saya mencari sumbangan, itu tidak semudah ketika saya mencari sumbangan untuk membangun masjid dan memperbaiki atau merenovasi masjid. Seringkali ada cara berpikir kalau masjid lebih baik daripada membangun sekolah, apa begitu? Tidak juga. Karena investasi jangka panjang kita ketika membangun sekolah itu juga punya makna. Mestinya mereka juga berpikir untuk membantu orang-orang yang sedang membangun sekolah, yang sekolah itu akan menjadi tempat persemaian kader-kader umat Islam juga. Gitu saya kira. Nah, baik, kita teruskan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kita ini tidak pernah berpikir untuk beramal soleh dengan cara memberi manfaat pada semua orang yang berinteraksi dengan diri kita, dengan cara apapun? Atau bahkan beramal soleh dengan cara berbuat baik pada semua makhluk Allah, tidak hanya manusia. Yang lebih kita prioritaskan itu siapa? Dalam situasi dan kondisi tertentu, itu bisa kita coba untuk kita pikirkan. Pikirkan. Daripada sekedar membangun kesalahan pribadi yang sifatnya spiritual, yang mungkin bagi orang lain itu tidak banyak manfaatnya. Ya, di saat ini ada musim, ada masa yang memang memprihatinkan ya. Ada wabah, ada pandemi COVID-19 ini, COVID-19 itu yang membuat orang kan
menjadi terdampak. Salah satunya adalah dampak ekonominya kan luar biasa ini. Sekarang ini banyak UMB, orang miskin baru yang perlu bantuan kita. Nah, kenapa kita hanya berpikir untuk umrah, sementara umrah sekarang juga ditutup untuk sementara. Sudah, uang kita untuk umroh yang puluhan juta itu kita sisihkan lah untuk memberi sembako, misalnya belikan sembako untuk mereka yang butuh. Atau kita tolong orang-orang yang butuh pekerjaan itu dengan pekerjaan-pekerjaan ringan yang bisa membuat mereka itu berdaya. Sekarang banyak orang-orang yang ter-PHK karena kasus COVID-19 itu. Bahkan yang dirumahkan itu juga tidak sederhana. Bahkan pekerja-pekerja harian itu betul-betul merasakan dampak pandemi yang seperti ini. Dan mereka butuh bantuan, butuh uluran kita. Dan kita harus tergerak. Saya kemarin mengetuk hati teman-teman untuk membantu guru-guru TK. Kebetulan ada TK ABA, TK Aisyah Putra Nur Alfa, yang di situ itu ada guru-guru yang gajinya itu terlalu kecil. Di bawah 300.000 per bulan. Dan bahkan ada yang gajinya cuma 150.000 per bulan. Mereka itu sekarang belum tentu bisa gajian loh. Karena apa? Sekolah-sekolah yang mereka masuki, yang di situ mereka terlibat itu tidak semuanya mampu untuk menggaji para guru yang terlibat dalam proses belajar anak-anak di sekolah TK ABA itu. Di sekolah Taman Kanak-Kanak Aisyah Putra Nur Alfa itu banyak sekali guru-guru yang memang perlu kita bantu. Itu layak. Makanya saya ketuk teman-teman, ayo sebagian zakat infak sedekah kita salurkan untuk mereka. Nanti siang saya mau rapat dengan teman-teman saya di kantor. Dan saya sekarang ini menjadi kepala atau direktur asrama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ada sebagian uang yang bisa kita sisihkan untuk mereka yang terdampak itu. Yang saya kira mereka itu sangat menunggu bantuan atau uluran tangan kita. Ya, saya tidak tahu jumlah uangnya berapa, tetapi akan saya share, akan saya pahamkan kepada teman-teman. Jangan pernah itu disimpan. Ayo kita salurkan. Kita memang butuh, tetapi ada yang lebih butuh daripada diri kita. Sudah, ayo kita kalau perlu urunan. Ya, kita keluarkan dari saku kita, dari dompet kita, dari rekening kita untuk membantu mereka yang terdampak itu dengan cepat. Karena apa? Mereka butuh bantuan kita. Dan kita tidak perlu mengatakan bahwa urusan akhirat itu lebih penting daripada urusan dunia. Atau sebaliknya, ini bukan hanya urusan dunia, ini juga urusan akhirat. Karena apa? Ketika kita itu tidak membantu mereka, dan mereka itu resah dan gelisah karena tidak kita bantu, kita berdosa di hadapan Allah. Akan ada hadis Rasulullah yang saya pahami dengan sederhana. Ada orang yang gagal atau terhalang masuk surga hanya karena pernah meninggalkan binatang yang waktu itu saya baca, kucingnya itu mati kelaparan karena lupa untuk beri makan kucing. Nah, ini metafor. Ya. Kucing saja itu perlu kita beri makan, apalagi manusia yang perlu bantuan. Kalau ada orang miskin dan bahkan kelaparan karena kita tidak membantu, dosa kita sebagai orang yang bertanggung jawab untuk membantu mereka. Kalau dulu ada berita ada orang yang meninggal karena tidak makan 2 hari, Allah alam benar apa tidak. Wah, itu tetangganya ada yang berdosa itu, yang punya uang untuk membantu mereka. Dan bahkan pemimpinnya itu ikut berdosa karena apa? Tidak peduli. Bahkan karena hambatan birokrasi, bantuan yang seharusnya cepat sampai itu terkendala untuk sampai. Bahkan saya itu seringkali sedih ketika ada orang-orang miskin itu mendapatkan bantuan beras yang tidak berkualitas. Mestinya bantuannya yang berkualitas. Kalau mau membantu itu ya yang berkualitas. Kalau perlu berasnya beras premium. Kalau perlu rojo lili. Itu aja. Lauknya juga jangan cuma tempe tahu yang sederhana. Kalau kita itu biasa makan sate, biasa makan tongseng, biasa makan telur, ya bantu mereka dengan lauk pauk yang pernah kita nikmati. Itu cara berpikir yang baik. Jadi kita tidak perlu mengatakan ini urusan dunia atau akhirat. Dua-duanya itu penting karena keduanya saling melengkapi. Bahkan ketika saya membaca surat Al-Qasas ayat 77, ini saya terketuk betul. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi karena sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini kan teguran Allah pada diri kita. Silakan Anda cari untuk kepentingan akhirat. Jangan lupa kepentingan dunia. Kepentingan dunia siapa? Kepentingan dunia kita pribadi dan kepentingan dunia orang banyak. Kalau kita itu memang punya kemampuan untuk membantu orang lain, ayo bantu orang lain untuk kepentingan dunia mereka. Jangan cuma membantu mereka untuk kepentingan akhirat. Mereka itu butuh makan, tidak hanya butuh sholat di masjid. Tidak hanya butuh ngaji, mereka juga butuh kenyang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita coba untuk kita kembangkan dulu. Saya punya tips, ada 5 langkah untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Saya sampaikan pada para jamaah saya, itu banyak cara untuk menjadi orang yang bermanfaat. Tetapi kali ini saya ingin menyajikan 5 langkah praktis untuk menjadi pribadi atau orang yang bermanfaat. Yang pertama misalnya, jadilah pribadi yang bermanfaat dengan kemauan keras kita untuk menjadi orang yang bermanfaat. Jadi kita ini harus punya kemauan dan keberanian diri untuk mau menjadi orang yang bermanfaat. Jadi kata kuncinya kemauan dan keberanian. Kemauan kita akan bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Jika kita punya harta, ayo kita berikan harta kita pada orang lain. Jika kita punya ilmu, berikan ilmu kita pada orang lain. Jika kita punya tenaga, berikan tenaga kita. Berikan tenaga kita pada orang lain. Sederhana tuh. Jadi apapun yang kita miliki dan bisa kita perbantukan orang lain, berikan. Jangan pelit. Ini langkah yang gampang. Jadi kata kuncinya mau dan berani. Mau melangkah, berani melangkah untuk menjadi orang yang bermanfaat. Yang kedua, lakukan sekarang. No and forever. Bukan no and or never. Sekarang dan seterusnya. Selamanya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua, sekarang ini lakukan, jangan nunggu. Apalagi sekarang ini banyak orang yang menunggu bantuan kita. Jangan besok. Butuh mereka sekarang. Kalau mereka lapar sekarang, jangan kasih besok. Kalau mereka ingin makan sekarang, jangan dikasih besok. Bisa mati karena kelaparan. Kemudian yang ketiga, biasakan untuk memberi manfaat. Dan jadikan hal itu sebagai kegiatan untuk selalu menjadi sesuatu yang kita senangi, sehingga seolah-olah kita itu punya gaya hidup untuk selalu memberi manfaat. Jadikan memberi manfaat itu sebagai gaya hidup. Nah, jika kita itu sudah mau memberi manfaat dan biasa memberikan manfaat pada orang, kita akan mencintai dan menikmati apa yang kita lakukan. Jadilah orang yang punya akhlak untuk selalu memberi manfaat. Jadilah orang yang terbiasa menjadi manfaat, dan memberi manfaat itu jadikan sebagai gaya hidup kita. Insya Allah kita akan menjadi orang yang selalu bisa memberi manfaat pada banyak orang. Nah, ketika kita belum mampu, jangan mengatakan tidak. Karena apa? Proses belajar untuk menjadi orang yang menikmati sesuatu yang kita lakukan itu perlu waktu. Kemudian yang keempat, tingkatkan manfaat diri Anda seoptimal mungkin. Jadi kalau kita punya ilmu hari ini, tingkatkan kualitas keilmuan kita untuk menjadi orang yang punya ilmu lebih dari apa yang kita miliki sekarang ini, agar kita memberi manfaat lebih pada orang lain yang mencari ilmu dari diri kita. Kalau kita ini orang kaya, jadilah orang yang lebih kaya. Untuk apa? Untuk beri manfaat dengan kekayaan kita pada orang yang memerlukan apa yang kita miliki. Kalau kita punya kekuatan, punya power apapun, termasuk power dalam arti fisik, jadilah orang yang punya power yang lebih powerful, lebih bermanfaat, sehingga kita bisa beri manfaat pada orang lain dengan manfaat yang nilainya lebih tinggi. Apalagi maaf, ini ada istri saya menegur saya supaya saya tidak terlalu bersemangat ya. Karena saya ingin betul-betul berbagi pada teman-teman semua, pada para sahabat semua, pada para jamaah semua. Ya, mari kita belajar. Ya. Semua harus kita tingkatkan pada diri kita. Tentu saja kita harus menjadi yang terbaik pada diri kita. Jadilah diri kita yang terbaik. Kita ini ditantang untuk menjadi sang juara di dalam kebaikan. Anda harus menjadi orang yang paling penting di antara yang penting untuk orang lain. Bukan sekedar memberi manfaat sekedarnya. Istitoah kita, tingkat kemampuan kita untuk bermanfaat itu harus kita tingkatkan. Dan ini konsep yang saya pahami dengan pernyataan Allah di dalam Al-Quran dengan kalimat fastabiqul khairat. Berlomba-lumbalah kalian di dalam kebaikan. Artinya apa? Kita harus punya jiwa kompetisi.
menjadi seorang yang terus berkompetisi dengan orang lain untuk menjadi yang terbaik, untuk bisa memberi manfaat bukan untuk diri kita saja, tetapi juga untuk orang lain. Nah, bagaimana cara meningkatkan manfaat diri kita? Ya, kita harus meningkatkan kemampuan kita agar kita itu lebih memberi manfaat pada orang lain. Kemudian langkah yang terakhir ini, raihlah manfaatnya untuk Anda juga. Artinya apa? Jangan lupa, ketika Anda bersemangat memberi manfaat pada banyak orang, jangan lupa bahwa Anda juga punya sesuatu yang harus Anda berikan untuk diri Anda. Jangan sampai ketika Anda beri manfaat pada orang lain, berbuat baik pada orang lain, Anda lupa tidak memberi manfaat untuk diri Anda sendiri. Dan jangan salah paham, saya sama sekali tidak mengatakan agar kita berharap dari orang lain, agar orang lain memberi manfaat pada kita, bukan itu. Tapi saya punya maksud begini, kita harus menghindari dari semua tindakan yang kita lakukan, yang ketika kita lakukan itu baik orang untuk orang lain, tapi buruk untuk kita. Memang kita harus ikhlas berbuat, tapi juga jangan pernah riya. Misalnya itu dalam akhlak. Jangan pernah pamer. Kita ini pernah bisa berbuat baik pada orang lain dan akan selalu ingin berbuat baik pada orang lain, itu iya. Tapi jangan karena kita terlalu antusias, terlalu bersemangat untuk berbuat pada orang lain, lalu kita sakit, kita miskin, kita sengsara karena kita hanya ingin berpikir untuk memberi kebaikan pada orang lain. Jangan begitu. Karena pada diri kita juga ada kebutuhan. Ini yang selalu saya sampaikan dulu. Ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Amr ibnu As. Dia itu ingin sekali menjadi orang yang terbaik. Tapi mindset dia itu salah. Dia ingin berpuasa dengan puasa yang berkualitas. Ingin beribadah di masjid dengan ibadah yang sangat berkualitas. Sehingga apa? Dirinya terlupakan. Anak istrinya terlupakan. Sehingga diprotes oleh anak istrinya. Dan sampai pada Rasulullah protesnya itu. Sehingga Abdullah bin Amr ibn As itu dipanggil oleh Rasulullah untuk diberi nasihat. Nasihatnya apa? Tubuhmu itu perlu perhatian, kira-kira begitu. Anakmu perlu perhatian, istrimu perlu perhatian, pekerjaanmu di dunia juga perlu perhatian. Bangunlah keseimbangan, gitu. Sehingga muncullah perkataan dia yang itu merupakan pemahaman dari apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah pada dirinya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah sesuatu untuk urusan duniamu, seolah-olah kamu itu akan hidup selama-lamanya, tetapi berbuatlah juga untuk urusan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Artinya apa? Kita berbuat sesuatu itu bukan hanya untuk urusan dunia saja, tetapi juga untuk urusan akhirat. Sehingga lakukan untuk urusan duniamu, tapi jangan lupakan untuk urusan akhiratmu. Lakukan untuk urusan akhiratmu, jangan lupakan urusan duniamu. Ini yang juga terkait dengan apa yang saya bacakan tadi pada surat Al-Qasas ayat 77. Silakan Anda cari keuntungan akhirat, tapi duniamu jangan Anda lupakan. Bangun keseimbangan. Dan inilah yang membuat kita menjadi orang yang akan bisa memberi manfaat pada orang lain sekaligus tanpa rugi karena memberi manfaat. Kita menjadi orang yang menguntungkan diri kita sendiri dan memberikan keuntungan pada orang lain. Inilah orang yang betul-betul bisa membangun keseimbangan. Jadi, para jamaah yang dirahmati Allah, sedikit yang harus saya tutup dari apa yang saya katakan, saya sampaikan pada pengajian ini. Kalimatnya sederhana. Kita harus benar-benar bisa memberi manfaat, tapi sekaligus mendapat manfaat dari apa yang kita berikan pada siapapun. Kita memang harus ikhlas, karena ikhlas itu kunci diterimanya amal kebaikan kita di sisi Allah. Dan hanya amal yang diterima oleh Allah sajalah yang akan memberikan nilai manfaat kepada semua orang, termasuk pada diri kita di dunia dan di akhirat. Itu yang harus kita yakini. Jadi sekali lagi, hanya amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan kita di dalam beramal yang akan memberikan kontribusi positif pada diri kita dan orang lain di dunia dan di akhirat. Inilah yang harus kita yakini dan harus kita coba untuk kita amalkan. Niatkan bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya kita lakukan hanya untuk Allah, untuk mencari ridha Allah, bukan karena ingin menjadi orang yang mendapatkan berkahan dari siapapun. Supaya disebut sebagai pribadi yang bermanfaat, dipuji dan sebagainya. Ini penyakit riak yang harus kita hindari. Meskipun kadang-kadang samar-samar. Dan itu yang harus kita sikapi dengan hati-hati. Ya.
Bahkan maaf ini untuk menutup apa yang saya sampaikan gini. Rasulullah itu pernah mengingatkan kepada para sahabatnya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, yang nanti bisa kita lacak pada kitab Musnad Imam Ahmad juz 4 halaman 403. Hadisnya hadis nomor 19.835. Apa nasihat Rasulullah itu? Ya, beliau mengatakan begini. Ya ayyuhan nas taqu hada syirka. Fa innahu akhfa min dabibin naml. Faqama ilahi Abdullah ibnu Hazan wa Qais ibnu al-Mudarib. Faqala wallahi la tahrujanna mimma khatabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Faqala ayyuhan nas taqu hada syirk fa innahu akhfa min dabibin naml. Faqala lahu man sya'allahu ayyakula wa kaifa nattaqih wa huwa ahfa min dabibin naml ya Rasulullah. Qala qulu Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'a na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya. Terjemahnya yang sederhana begini. Pada suatu saat, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah. Khutbahnya dilakukan di hadapan para sahabat. Beliau bersabda begini. Ayuhan nas, hai semua orang, takutlah kalian terhadap syirik karena dia lebih halus dibandingkan langkah semut. Langkah semut itu kan halus sekali. Syirik itu lebih halus dari langkah semut. Kemudian ada seseorang yang bertanya begini. Ya Rasulullah, bagaimana kami harus menghindarinya sementara dia lebih halus daripada langkah semut itu? Rasulullah menjawab begini, berdoalah dengan membaca Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kami mengetahuinya dan kami meminta ampun kepadamu terhadap apa yang tidak kami ketahui. Jadi kita ini mungkin terjebak pada syirik. Sengaja atau tidak, kita berlindung kepada Allah supaya Allah menghindarkan diri kita dari syirik itu. Tetapi begini para jamaah, kita jangan terlalu khawatir. Sekecil apapun amal saleh kita, insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang sepadan dengan amal kita itu. Ya, yakinkan bahwa Allah berfirman di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7, dan ini satu firman Allah yang harus kita yakini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sering dibaca para imam. Siapapun, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar darah pun. Darah itu bagian terkecil dari sesuatu yang paling kecil. Dia akan mendapatkan balasan atau ganjaran dari perbuatan baik yang dilakukan itu. Jadi kalau tadi ada 5 langkah, sudah. Lakukan saja 5 langkah itu. Dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Ya. Jadilah orang yang punya kemauan dan keberanian untuk menjadi orang yang bermanfaat. Pertama. Ya. Yang kedua, lakukan sekarang. Nggak usah nunggu waktu kapan-kapan. Kemudian biasakan untuk beri manfaat dan jadikan semuanya itu sebagai kebiasaan dan gaya hidup. Ya. Kemudian tingkatkan manfaat diri Anda dari waktu ke waktu sehingga Anda terus-menerus akan menjadi orang yang lebih bermanfaat. Yang terakhir, raihlah manfaat yang pernah kita berikan untuk orang lain untuk diri Anda juga. Ini keterampilan untuk berbuat atau berinteraksi dengan orang lain. Jangan pernah kita itu berbuat sesuatu yang terbaik untuk orang lain sementara diri kita lupakan. Sebaliknya juga begitu. Jangan karena kita itu ingin beri manfaat pada diri kita, justru nanti pada saatnya mengorbankan orang lain. Jangan pernah meraih keuntungan dengan cara merugikan orang lain, dan janganlah pernah memberi keuntungan pada orang lain dengan cara merugikan diri sendiri. Kalau dalam bahasa hadis, la doror wala diror. Ya, jangan proaktif memberi sesuatu yang tidak baik, tapi jangan juga secara pasif kita itu berbuat sesuatu yang menjadikan sikap pasif kita itu bermudarat pada diri kita. Kira-kira kalau bahasa Al-Qur'annya la yadlimun wala yudlamun. Jangan pernah ada orang yang ingin menzalimi orang lain dan membiarkan dirinya terzalimi. Itu kalau bahasa Quran begitu. Dalam kalimat yang aktif dikatakan la tadlimun wala tudlamun. Jangan sampai kamu berbuat sesuatu yang menzalimi orang lain dan jangan biarkan dirimu terzalimi oleh orang lain.
Artinya apa di sini? Kebalikannya, jadilah orang yang selalu memberi manfaat pada orang lain, dan jangan pernah karena Anda ingin memberi manfaat, Anda terpuruk karena keinginan itu. Jadilah orang yang bisa membangun keseimbangan, memberi manfaat orang lain dan memberi manfaat pada diri sendiri, atau sebaliknya, berikan manfaat pada diri Anda sendiri dengan cara memberi manfaat pada orang lain. Itulah tindakan yang mesti kita lakukan dimanapun dan kapanpun kita berada. Jadi inilah apa yang bisa kita bahas dan saya sampaikan. Mari selanjutnya kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kata kuncinya, mari kita bangun kemauan dan keberanian kita untuk memulai sekarang juga. Ibda' binafsik. Mulai dari dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.